Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas metode penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, dan average. Kita lihat ada 3 jenis perusahaan, yaitu dagang, manufaktur, dan jasa. Setiap bisnis mempunyai jenis persediaan yang berbeda. Untuk dagang ada persediaan barang dagangan, manufaktur ada bahan baku, setengah jadi, barang jadi, dan suku cadang. Sementara jasa biasanya barang penunjang seperti suku cadang untuk perusahaan tertentu. Fungsi setiap persediaan akan berbeda pada setiap jenis bisnis tersebut. Untuk urusan dagang, mereka membeli untuk dijual kembali, sementara manufaktur, mereka membeli bahan baku untuk diproduksi dan dijual kembali dalam bentuk barang jadi. Sementara untuk jasa, hanya untuk menunjang kegiatannya saja. Baik, kita lihat sekarang alur persediaan dari perusahaan dagang. Di neraca awal, kita mempunyai persediaan awal. Persediaan yang ada di awal periode, misalnya 1 Januari. Selama 1 tahun, ada pembelian sejumlah persediaan, bisa beberapa kali, dalam jumlah yang berbeda-beda. Semuanya kita sebut dengan tersedia untuk dijual. Persediaan awal ditambah dengan pembelian. Dalam tahun tersebut, ada kemungkinan sejumlah barang terjual dan sejumlah barang masih ada di akhir tahun. Nah, yang terjual kita sebut dengan beban pokok penjualan atau beban pokok pendapatan. Yang belum terjual kita sebut dengan persediaan akhir yang akan muncul di neraca akhir periode. Jadi, perhitungan persediaan akan mempengaruhi laba rugi pada sisi beban pokok penjualan dan mempengaruhi neraca pada sisi persediaan akhir. Kita lihat sekarang arus barang dan arus informasi biaya. Pada dasarnya, setiap barang yang masuk dalam sistem akan memiliki 2 hal. Pertama, fisiknya itu sendiri. Yang kedua, informasi terkait dengan biaya atas barang tersebut. Pergerakan keluar masuk barang akan mempengaruhi jumlah barang beserta informasi yang mengikutinya. Ada satu kondisi di mana arus barang sama dengan arus informasi. Pada prinsip ini, setiap barang yang masuk dan keluar diikuti dengan informasi yang melekat pada setiap barang tersebut. Kondisi ini terjadi misalnya pada barang yang sangat mahal, seperti jam tangan mewah, alat berat, dan seterusnya. Metode yang kita pakai kita sebut dengan specific identification method. Untuk kelompok yang kedua adalah arus barang tidak sama dengan arus informasi biayanya. Jadi, kondisi ini terjadi ketika kita berjumpa dengan persediaan barang yang sifatnya adalah massal. Kecil-kecil, banyak, atau sulit untuk dibedakan satu sama lain. Sehingga terlalu mahal dan repot ketika kita harus mengikuti satu persatu arus informasi biaya untuk siap pergerakan barangnya. Jadi sekali lagi, ini berlaku untuk barang massal plus barang yang tidak bisa dibedakan awal dan akhirnya seperti cairan dan gas. Nah, untuk hal seperti ini, kita bisa menggunakan metode first in first out atau FIFO, LIFO, last in first out, atau metode rata-rata. Ini sebagai contohnya adalah nanti persediaan yang muncul dari produksi dari suatu pabrik suku cadang, buku, dan lain-lain. Kita kembali ke specific identification method. Misalnya alat berat. Jadi setiap kali alat berat masuk karena pembelian, akan ada invoice yang mengikuti setiap barang yang masuk. Ketika dijual dan laku, maka keluarnya barang tersebut juga diikuti dengan invoice tersebut. Sistem administrasinya akan mencatat satu persatu barang tersebut. Sehingga ini cocok untuk barang yang sangat mahal dan mampu diidentifikasi dengan sistem yang ada
karena cukup layak untuk dibukukan dengan cara tersebut. Yang kedua adalah metode FIFO dan LIFO. Metode FIFO, first in first out, mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk, first in, merupakan barang yang pertama keluar. Pada contoh ini, ada 4 barang, dari 1 sampai dengan 4. Dengan metode FIFO, maka diasumsikan yang datang lebih awal, barang nomor 1 akan keluar lebih awal, dan seterusnya. Pada contoh ini, 3 unit barang yang keluar akan diambilkan barang sesuai dengan urutan kedatangannya. Yang kedua adalah metode LIFO. Dalam metode LIFO, diasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk, last in, merupakan barang yang nanti akan pertama keluar. Sehingga pada contoh ini, ketika ada 3 barang yang keluar, kita ambilkan dari nomor 4, nomor 3, dan nomor 2. Ada beberapa catatan atas metode FIFO. Karena arus barang dan arus informasi tidak sama, maka pergerakan fisik dan pergerakan informasinya mungkin tidak sama. Pergerakan informasinya sudah pasti FIFO, first in, first out. Jadi diasumsikan yang pertama masuk akan pertama keluar. Tapi secara fisik belum tentu seperti itu. Kalau misalnya, kalau ada produk tertentu yang tidak sejalan dengan metode tersebut. Pada contoh ini, untuk kemungkinan pertama adalah produk yang arus fisiknya memang harus sama dengan FIFO, karena umurnya pendek. Misalnya kita menjual roti, maka kita produksi lebih awal, harus keluar lebih awal. Jadi, secara khusus memang fisiknya akan sama seperti itu. Pada kasus yang kedua, walaupun kita menggunakan metode FIFO, diasumsikan bahwa barang yang pertama masuk akan merupakan barang yang pertama keluar, tapi fisiknya mungkin tidak akan bisa. Contohnya adalah kalau kita mempunyai persediaan seperti pasir, batu bara, dan seterusnya. Karena tumpukan barang pertama dan kedua tidak bisa dibedakan. Belum lagi barang curah, cairan, atau gas. Jadi fisiknya hampir pasti tidak sesuai dengan metode bianya. Jadi metode bianya adalah first in, first out. Secara fisik belum tentu first in, first out. Kita akan menggunakan contoh perhitungan sederhana untuk membedakan pengaruh perhitungan FIFO dan LIFO. Terdapat 3 transaksi di sini, yaitu persediaan awal, pembelian yang pertama, dan pembelian yang kedua dengan cost yang berbeda satu sama lain dengan kecenderungan mengalami peningkatan. Total barang adalah 150. Jadi, barang di gudang kita bertambah karena pembelian, berkurang karena dijual atau dipakai. Sehingga di sini cost-nya akan mengikuti pergerakan dari barang yang kita beli tersebut. Akan beragam cost masukannya sesuai dengan harga yang kita beli pada waktu barang tersebut diperoleh. Nah, oleh karena itu di sini akan mempunyai konsekuensi yang berbeda ketika kita menggunakan metode FIFO atau LIFO. Pengaruhnya adalah pada perhitungan laba rugi dan persediaan akhir di neraca. Yang pertama adalah metode FIFO. Pada contoh ini, 125 barang yang terjual diambilkan dari 40 pembelian pertama atau persediaan awal, pembelian 1, 50, sisanya dari pembelian 2. Sehingga yang tersisa itu adalah 25 unit dari pembelian yang terakhir, first in, first out. Yang kedua, metode last in, first out. Pada metode ini, barang yang dijual diasumsikan diambilkan dari yang lebih akhir. Jadi 60 kita ambilkan dari pembelian lebih akhir, pembelian 2, kurang, kita ambil dari pembelian 1, kurang dari persediaan awal. Sehingga sisa barang yang ada, itu merupakan barang yang
ada di awal, itu persediaan awal sebanyak 25 unit. Konsekuensinya adalah pada waktu harga naik, maka beban pokok penjualan akan lebih tinggi karena mengambil harga yang lebih akhir, sementara persediaan akhir akan lebih rendah. Kita bandingkan dua metode tersebut, FIFO dan LIFO. Dengan asumsi harga naik, FIFO menghasilkan beban pokok pendapatan lebih rendah, sementara LIFO menghasilkan beban pokok pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada sisi persediaan, LIFO menghasilkan persediaan akhir yang lebih rendah, sementara FIFO menghasilkan persediaan akhir dengan nilai yang lebih tinggi. Untuk average tentu letaknya di tengahnya, baik untuk persediaan akhir maupun beban pokok penjualan. Terakhir kita lihat pengaruhnya metode tersebut terhadap laporan keuangan. Jadi pada laba rugi tadi disebutkan mempengaruhi beban pokok pendapatan atau penjualan, konsekuensinya labanya juga akan terpengaruh. Nilai persediaan akhir di neraca berubah sesuai dengan metodenya, maka secara lebih besar modal kerja juga akan berubah. Di arus kas yang terpengaruh adalah arus kas operasi. Semua hal tersebut akan mempengaruhi beberapa rasio keuangan, yaitu perputaran persediaan, profitabilitas, modal kerja, dan debt to equity, karena equity-nya berbeda jika labanya berbeda. Baik, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.